50 negara dan stasiun TV mundur dari proses bidding hak siar FIFA Asian Cup 2026. Malaysia dianggap jadi biang kerok karena sabotase Indo jadi tuan rumah. FIFA dilema besar, adakan rapat tentukan tuan rumah terbaru. Sepak bola Asia Tenggara kembali menjadi pusat perhatian. Menjelang bergulirnya FIFA Asian Cup 2026, berbagai pembahasan mulai bermunculan di media sosial. Kali ini, sorotan bukan hanya tertuju kepada persiapan setiap negara peserta, tetapi juga pada isu mengenai hak siar, serta penentuan tuan rumah yang hingga kini masih terus menjadi bahan perbincangan. Berbagai spekulasi berkembang sangat cepat. Ada yang meyakini keputusan besar akan segera diumumkan, sementara yang lain memilih menunggu kabar resmi dari pihak penyelenggara. Di tengah derasnya informasi yang beredar, satu hal yang pasti adalah antusiasme pecinta sepak bola Asia Tenggara terus meningkat dari hari ke hari. Turnamen ini memang memiliki arti yang berbeda dibanding beberapa tahun sebelumnya. Banyak penggemar menilai FIFA Asian Cup 2026 berpotensi menjadi salah satu ajang paling bergengsi di kawasan. Tidak heran apabila setiap perkembangan, sekecil apapun, langsung menjadi pembahasan hangat. Mulai dari kesiapan stadion, peluang setiap negara menjadi tuan rumah, hingga pembahasan mengenai hak siar, semuanya berhasil menyita perhatian publik. Belakangan, media sosial dipenuhi berbagai unggahan yang membahas kemungkinan adanya perkembangan baru terkait penyelenggaraan turnamen. Sebagian di antaranya berupa analisis dari penggemar sepak bola, sebagian lagi berasal dari berbagai spekulasi yang belum mendapat konfirmasi resmi. Situasi seperti ini sebenarnya bukan hal baru. Setiap kali sebuah turnamen besar akan digelar, selalu muncul berbagai prediksi yang membuat para supporter penasaran mengenai keputusan akhir dari penyelenggara. Yang menarik, nama Indonesia kembali menjadi salah satu negara yang paling sering disebut dalam berbagai diskusi. Bukan tanpa alasan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia berhasil menunjukkan perkembangan yang cukup pesat dari sisi infrastruktur sepak bola. Sejumlah stadion telah direnovasi dengan standar internasional. Sistem keamanan pertandingan juga terus mengalami peningkatan. Ditambah lagi dengan antusiasme supporter yang hampir selalu memenuhi stadion ketika timnas Indonesia bertanding. Bagi banyak penggemar, faktor tersebut menjadi modal penting apabila suatu saat Indonesia kembali dipercaya menjadi tuan rumah turnamen besar. Bermain di kandang sendiri tentu memberikan keuntungan tersendiri. Atmosfer stadion yang dipenuhi puluhan ribu supporter mampu meningkatkan semangat para pemain. Tidak sedikit pertandingan penting yang berubah arah berkat dukungan luar biasa dari tribun penonton. Namun, menjadi tuan rumah sebuah turnamen internasional bukan soal stadion yang megah. Penyelenggara juga harus mempertimbangkan banyak aspek lain, mulai dari transportasi, akomodasi, keamanan, kesiapan panitia lokal, hingga kemampuan menjangkau jutaan penonton melalui siaran televisi dan platform digital. Inilah mengapa pembahasan mengenai hak siar ikut menjadi salah satu topik yang cukup sering diperbincangkan. Hak siar memiliki peran yang sangat besar dalam kesuksesan sebuah kompetisi. Melalui hak siar, pertandingan dapat dinikmati oleh jutaan penggemar di berbagai negara. Selain memberikan hiburan kepada masyarakat, hak siar juga menjadi salah satu sumber pemasukan penting bagi penyelenggara. Karena itu, proses penentuan mitra penyiaran biasanya dilakukan dengan sangat hati-hati agar seluruh pertandingan dapat menjangkau penonton seluas mungkin. Hal itu juga membuat pemberitaan soal FIFA Asian Cup semakin panas, karena imbas FIFA yang lebih memilih Malaysia sebagai tuan rumah membuat banyak sponsor mulai tarik diri, karena dianggap atmosfer supporter dan sepak bola Malaysia tidak seramai Indonesia. Selain itu, 50 negara dan juga beserta stasiun televisi juga mulai ikut undur diri dari proses bidding. Hal itu membuat FIFA dilema besar, karena tanpa Indonesia mereka tidak mau lanjutkan kerjasama. Di tengah berbagai pembahasan tersebut, muncul pula beragam spekulasi yang beredar di media sosial. Ada yang memperkirakan akan terjadi perubahan dalam proses penyelenggaraan. Ada pula yang meyakini keputusan besar akan segera diumumkan. Namun hingga saat ini, publik masih menunggu informasi resmi. Inilah yang membuat rasa penasaran semakin tinggi. Semakin sedikit informasi yang keluar, semakin banyak pula teori dan pendapat yang bermunculan di kalangan supporter.
Terlepas dari berbagai spekulasi tersebut, perhatian publik terhadap FIFA ASEAN Cup 2026 menunjukkan betapa besarnya perkembangan sepak bola di kawasan Asia Tenggara. Kini, pertandingan antar negara ASEAN tidak lagi dipandang sebagai kompetisi biasa. Setiap laga menjadi ajang pembuktian kualitas pemain, pelatih, hingga perkembangan federasi sepak bola masing-masing negara. Indonesia sendiri memiliki alasan kuat untuk menatap turnamen ini dengan optimisme. Dalam beberapa tahun terakhir, performa timnas Indonesia menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kehadiran pemain-pemain muda bertalenta, bertambahnya pengalaman bertanding di level internasional, serta dukungan penuh dari masyarakat menjadi modal penting untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat. Selain itu, keberhasilan Indonesia menjadi tuan rumah berbagai ajang olahraga internasional sebelumnya juga memberikan nilai tambah. Pengalaman tersebut membuktikan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan events berskala besar dengan dukungan fasilitas yang terus berkembang. Inilah yang membuat banyak supporter berharap Indonesia kembali mendapat kesempatan apabila ada peluang menjadi penyelenggara turnamen di masa depan. Namun begitu, keputusan akhir tetap berada di tangan penyelenggara. Berbagai aspek akan dipertimbangkan secara menyeluruh demi memastikan turnamen berjalan lancar. Karena itu, masyarakat diharapkan tetap menunggu informasi resmi dan tidak terburu-buru menyimpulkan berbagai kabar yang beredar di media sosial. Yang jelas, FIFA ASEAN Cup 2026 diprediksi akan menjadi salah satu turnamen paling menarik dalam beberapa tahun terakhir. Persaingan antar tim dipastikan semakin sengit, kualitas permainan terus meningkat, dan antusiasme supporter diperkirakan akan memecahkan berbagai rekor kehadiran di stadion maupun jumlah penonton siaran langsung. Lalu, bagaimana peluang Indonesia jika nantinya mendapat kesempatan menjadi tuan rumah? Faktor apa saja yang akan menjadi penentu keputusan penyelenggara? Dan mengapa pembahasan mengenai hak siar menjadi begitu penting menjelang turnamen ini? Semua itu akan kita bahas lebih dalam pada bagian berikutnya. Wah, gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian setuju kalau tuan rumah FIFA ASEAN Cup diselenggarakan di Malaysia atau di Indonesia saja? Jangan lupa tinggalin komentar kalian di bawah ya.